Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Hijab, Rod, dan Aul. Latar belakang. Dalam hukum waris Islam atau faraid, pembagian harta tidak selalu berjalan secara sederhana. Terkadang ada ahli waris yang bagiannya berkurang, tertutup, atau harus disesuaikan karena jumlah bagian tidak seimbang dengan total harta yang ada. Oleh karena itu, dikenal 3 konsep penting, yaitu hijab, rod, dan aul. Ketiganya berfungsi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan semua sesuai ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, definisi hijab dalam waris. Hijab berarti penghalangan. Dalam waris, hijab adalah terhalangnya seseorang dari mendapatkan warisan, baik sebagian atau seluruhnya, karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Dalil ini sudah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Hijab bertujuan menjaga ketertiban prioritas ahli waris berdasarkan kedekatan nasab. Selanjutnya ada hijab nukson atau pengurangan bagian. Hijab nuskon adalah pengurangan bagian warisan, bukan penghapusan total. Artinya seseorang tetap mendapatkan warisan tetapi bagiannya berkurang karena hadirnya ahli waris lain. Contohnya, istri mendapatkan 1/6 jika suami tidak punya anak, tetapi hanya mendapatkan 1/8 jika suami mempunyai anak. Ibu mendapatkan 1/3, namun turun menjadi 1/6 jika ada anak. Selanjutnya ada hijab irman. Hijab irman adalah terhalangnya seseorang sepenuhnya dari mendapatkan warisan. Seseorang tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat derajatnya kepada pewaris. Contohnya, saudara laki-laki terhalang atau tidak mendapatkan warisan karena adanya anak laki-laki. Kakek terhalang karena masih ada ayah waris. Selanjutnya, konsep rod dalam waris. Rod berarti pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian. Tetapi apabila setelah pembagian masih ada sisa dan tidak ada asobah atau pewaris sisa. Contoh, seorang perempuan meninggalkan 1 anak perempuan, mendapatkan setengah. Ibu mendapatkan 1/6. Totalnya 2/3. Masih ada sisa 1/3. Sisa ini dikembalikan atau menjadi rod kepada mereka sesuai prioritas bagian masing-masing. Selanjutnya, syarat penerapan rod. Rod hanya berlaku jika ada syarat tertentu. Yang pertama, tidak ada asobah atau pewaris sisa. Yang kedua, semua ahli waris adalah dzawil furud. Dan yang ketiga, masih ada sisa harta setelah pembagiannya. Dan yang terakhir, ahli waris yang mendapatkan rod harus bukan suami atau istri, karena mereka tidak berhak atas rod. Selanjutnya, konsep aul dalam waris. Aul berarti penambahan bagian dalam pembilang yang menyebabkan pengurangan pada bagian masing-masing. Terjadi jika jumlah bagian dzawil furud melebihi harta yang tersedia atau lebih dari 1, maka setiap bagian dikurangi secara proporsional agar total menjadi 1, yaitu 100%. Contoh, pewaris meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, dan ayah. Maka istri mendapatkan 1/8, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, dan ayah mendapatkan 1/6. Jumlahnya 1/8 ditambah 2/3 ditambah 1/6, maka menjadi 27/24. Lebih dari 1, maka 1 ini menjadi aul. Semua bagiannya dikurangi sesuai rumus agama faraid. Selanjutnya, rumus perhitungan aul. Langkah-langkahnya, yang pertama, jumlahkan seluruh bagian ahli waris. Yang kedua, jika hasilnya kurang dari 1, maka lakukan aul. Dan ketiga, nilai penyebut baru, berarti jumlah pembilangnya total. Dan terakhir, bagian tetap ahli waris disesuaikan dengan penyebut baru. Selanjutnya, kasus-kasus hijab dan rod. Kasus hijab, seseorang meninggalkan ayah, ibu, dan anak laki-laki. Saudara
kandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ayah dan anak laki-laki atau menjadi hijab Rod. Kasus Rod, seseorang meninggalkan ibu dan satu anak perempuan, maka tidak ada asobah. Setelah bagian tetap dibagikan, sisanya dikembalikan atau Rod kepada ibu dan anak perempuan sesuai proporsinya. Selanjutnya ada analisis fiklia tentang aul. Para ulama sepakat bahwa aul diperbolehkan sebagai solusi saat bagian dawil furud melebihi jumlah harta. Konsep ini pertama kali diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian menjadi ijma atau kesepakatan para ulama. Aul menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi para ahli waris. Baik, kesimpulan dari semua pada materi ini adalah konsep hijab, Rod, dan aul merupakan mekanisme penting dalam hukum waris Islam untuk menjaga keseimbangan pembagian harta. Hijab mengatur siapa yang berhak atas terhalang dari warisan. Rod memastikan sisa harta tidak terbuang. Aul menyeimbangkan kelebihan bagian agar total sesuai harta yang ada. Semua konsep ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam sangat adil, logis, dan rinci, memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai syariat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.